Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita akan bahas terkait dengan peristiwa yang menyebabkan seorang remaja berprestasi, mahasiswa asal UGM di Fakultas Hukum, meninggal dunia. Ada beberapa kejanggalan dan sebagian masyarakat itu merasa bahwa ada kayak rasa keadilan di masyarakat yang tercederai. Ini peristiwanya seperti apa? Ini adalah laka lantas antara motor korbannya ini motornya Honda Vario dikendarai oleh Argo Eriko Avandi usia 19 tahun dan lawannya adalah sebuah mobil mewah BMW sesama mahasiswa UGM tetapi dari kelasnya ini internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas nama Kristianto Pangarapenta Pangidahen Tarigan usia 21 tahun. Lantas, apa yang membuat peristiwa ini sepertinya memantik rasa kayak keadilan di tengah masyarakat? Pada umumnya begini teman-teman, kalau waktu aku lihat beberapa kejadian yang seperti ini, kalau ada laka lantas, apalagi sampai meninggal dunia, biasanya mau lawannya itu salah atau benar, pasti sudah diamankan oleh polisi. Tetapi ini berbeda gitu kan ya, sampai sebegitunya Kristianto itu tidak dilakukan penahanan dan statusnya bukan tersangka, hanya laporan wajib lapor aja di Polres Sleman. Kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekitar jam 1 pagi di kawasan Jalan Palagan, Yogyakarta. Ini areanya, kalau aku lihat karena aku juga sering ke Jogja, kuliahku juga di Jogja dulu. Ini adalah area yang sekarang aku lihat itu ada berapa ya? Ada 4 atau 5 tempat kafe yang khusus untuk menjual minuman-minuman alkohol. Itu banyak di sana. Makanya banyak masyarakat yang menilai apa? Karena kejadiannya juga jam 1 pagi. Kita pengen tahu ngapain mereka ke Jalan Palagan. Lokasi dari UGM ya dibilang jauh dekat ya relatif lah. Kalau jam 1 pagi kan tidak macet ya. Pada umumnya sih mahasiswa UGM jarang yang ada kos-kosan di area Palagan ya. Tetapi yang kita pengen tahu ngapain gitu loh jam 1 pagi di sana. Apakah mereka kosnya di sana atau seperti apa, itu menjadi salah satu petunjuk seharusnya. Terus salah satu hal yang aku lihat keterangan terbaru dari AKP Mulyanto, Kasat Lantas Polres Sleman, ini mengatakan dengan tegas bahwa dugaan masyarakat yang mengatakan bahwa si Kristianto ini katanya dalam kondisi di bawah pengaruh minuman tersebut atau bahkan narkocoy, itu semua dibantah karena sudah dilakukan tes urin dan hasilnya adalah negatif. Kenapa tes urin doang? Kenapa nggak rambut? Kenapa bisa seperti itu? Coba kita simak dulu keterangan dari pihak kepolisian berikut ini. Pengemudi BMW sudah kita lakukan pemeriksaan urin, hasilnya negatif narkoba maupun alkohol. Oke. Please correct me if I'm wrong. Kalau untuk urin, kita nggak tahu diperiksanya kapan. Karena kayak zat-zat tersebut kan kalau di urin paling hanya bertahan dalam hitungan hari ya. Bahkan dulu sempat ya ada orang yang mau tes tertentu gitu agar bersih, mau minum obat-obatan tertentu agar clear juga bisa. Tetapi kalau yang dites adalah rambut, rambut ini zat yang dikonsumsi oleh seseorang paling tidak 3-6 bulan itu masih akan tersisa di rambut. Coba nih, dicek rambutnya. Karena itu sebagai salah satu petunjuk, salah satu alat bukti yang tidak terbantahkan. Coba dari pihak korban meminta untuk dilakukan pengecekan rambut dari Kristianto. Ada nggak zat-zat yang diduga tersebut? Oke, kita bahas kronologinya terlebih dulu, teman-teman. Jadi kronologi ini adalah menurut keterangan dari Kasat Lantas, mereka berdua ini kan mengendarai mobil dan juga motor ya. Nah, korbannya mengendarai motor Honda Vario itu sejalan searah dengan mobil dari Kristianto. Nah, kemudian tiba-tiba di sebuah pertigaan, dugaannya adalah korban ini kayak mau belok arah. Dan pada saat belok tersebut, terjadilah peristiwa tersebut. Dan efek dari kejadian tersebut, Argo itu mengalami luka berat di bagian atas, terutama di kepala, bibir, paha kiri, dan juga tangan kiri. Dan tidak dalam waktu yang lama, hanya beberapa menit kemudian, keterangan warga di sana mengatakan Argo langsung menghembuskan nafas terakhir di situ. Nah, ini juga unik nih, apakah
Kan ada 3 kendaraan yang terlibat dalam peristiwa ini. Yang pertama kan dan kedua adalah milik dari keduanya ya. Dan yang terakhir itu adalah ada salah satu kendaraan yang parkir di area Jalan Palagan tersebut. Nah, anehnya adalah kalau memang mereka itu satu arah, tetapi kok uh, putar baliknya mau kemana ini? Ini adalah salah satu bagian yang nanti akan menjadi petunjuk nih. Apakah betul? Kan memang kita nggak bisa pungkiri ya. Di sisi lain, memang ada sebagian pengendara motor itu yang kesannya sembrono. Ini sepertinya mau diarahkan seperti itu. Tetapi coba kita lihat dulu, ada beberapa postingan dari rekan-rekan yang di UGM, dari korban, yang merasa bahwa ada kejanggalan di sini. Karena dari pihak kampus pun juga mengatakan menyerahkan seluruh kasus ini lewat adalah penegakan hukumnya. Tetapi ada satu hal yang unik nih teman-teman. Ada akun ini kayaknya Instagram ya, atas nama CI_CCU. Dengan background adalah foto dari laka lantas tersebut. Kayaknya ini adalah foto yang untuk orang-orang terdekat aja. Baru banget, hahaha, hihihihi, terus bercanda. Hati-hati ya pulangnya, nggak mau hati-hati, katanya. Bener ya, nanti lo nabrak ketawa-tawa, stop asbun, ANJGGGG. Nah, ternyata dugaannya sebagian netizen adalah, apakah dalam kondisi ada pengaruh alkohol, begitu loh. Oke, terus juga ada salah satu postingan di Instagram, yang ini adalah ibunya ya, dugaannya dari Argo namanya, yang dia ini mengatakan begini, memberikan balasan. Terima kasih banyak Bapak Imam atas doanya untuk almarhum anak saya. Sebagai bundanya 11 tahun tanpa figur ayah, sebagai anak yang soleh, baik, santun, dan berprestasi, tekad dan semangatnya tinggi, serta memiliki cita-cita yang luar biasa ingin membahagiakan bundanya. Semoga almarhum Argo Eriko Afandi bin Indra Afandi Oktaviansa almarhum diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dimaafkan kesalahannya, dan ditempatkan di surga terbaiknya. Kamu sudah tenang di surga bersama ayah, nak. Dan ini kan juga kita baru ketahui bahwa korban ini juga penerima beasiswa dari sebuah perbankan di Indonesia, karena prestasinya. Ada sejumlah prestasi yang memang nggak bisa dipungkiri, menunjukkan bahwa dia remaja yang cerdas. Kemudian, Ibu Argo cerita di salah satu tagar Justice for Argo yang ada di akun Twitter X ya. Ibu Argo cerita, ayah dugaannya ini ya, ayah penabrak sudah di Jogja dengan seabrek lawyernya. Banyak yang diputar-balikan, Mbak Meli besok ke Jogja untuk mengetahui yang sebenarnya karena seabrek lawyer sudah disiapkan ayahnya. Memang ayahnya siapa gitu loh, karena kayak rasa ada ini, keadilan masyarakat yang tercederai gitu, kecurigaannya. Ada juga di Twitter juga Catch Me Up di sini Justice for Argo. Sampai dengan saat ini polisi masih belum menahan dan menetapkan status tersangka kepada Kristiano Pangarapenta Pangidehen Tarigan. A sampai Z kasus ini yang menewaskan Argo, katanya nih ya, keluarga dugaannya disebut ditawari uang damai 1 miliar rupiah. Jawaban polisi wajar, menunjukkan rasa kemanusiaan. Dan ini bukanlah hal yang aneh ya, di Indonesia setiap ada peristiwa seperti ini memang ada bagian yang seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dari undang-undang, sebenarnya jangan mau sih kalau cuman segitu ya. Maksudnya bukan berarti materialistis ya, cuma kalau kita lihat aturannya begini ya, dari pasal 310 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ada ayat 4. Ayat 4-nya ini yang paling clear teman-teman, bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Kata-kata dan atau itu memiliki makna yang berbeda. Kalau dan artinya di penjara iya, dimintain duit juga iya. Kalau atau artinya adalah salah satunya. Jadi kalau aku lihat dari keluarganya, walaupun mereka dalam kategori adalah keluarga yang sangat pas-pasan, ibunda dari Argo ini adalah penjual kue dan masih memiliki anak-anak lainnya untuk dihidupi, sepertinya mereka tetap pengen membawa kasus ini sampai ke keadilan. Karena
banyak masyarakat yang menilai kesannya gitu, mentang-mentang si Kristianto ini adalah seorang anak salah satu direktur di salah satu perusahaan multi finance lah, boleh dibilang adalah salah satu yang terbesar di Indonesia, makanya kasus ini sulit banget. Padahal kalau kita lihat kasus-kasus kayak di kampung, kayak supir truk gitu ya, melakukan laka lantas, mau dia salah atau bener, langsung dia diamankan di balik jeruji besi. Tapi buat yang ini kok berbeda banget begitu. Tetapi ya kita pahamlah di Indonesia itu no viral, no justice, dengan praduga tak bersalah ya, kita harus juga hargai dari Kristianto. Apakah ada kemungkinan bahwa korbannya melakukan kesalahan atau justru malah Kristianto begitu. Tetapi ini bisa gampang sebenarnya diteliti teman-teman, karena di area TKP itu adalah area yang memang padat, banyak toko-toko, banyak tempat jualan, dan CCTV itu berjejeran di sana. Aku rasa kalau sudah benar-benar pengen mencari tahu penyebabnya, siapa yang salah, siapa yang melanggar, itu bisa dicek dari CCTV yang berada di Jalan Palagan. Jalan Palagan bawah ini termasuk area yang sebenarnya cukup ramai dan juga banyak tempat-tempat yang bagus-bagus. Boleh dibilang adalah kayak ya mungkin kawasan yang cukup elit ya, karena banyak kafe-kafe, termasuk juga dengan kafe-kafe yang baru dibuka di area Jalan Palagan yang khusus menjual minuman-minuman mengandung alkohol tersebut. Makanya banyak anak-anak muda di Yogyakarta yang berspekulasi apakah ada hubungan dengan tempat-tempat tersebut. Apalagi ini juga jam 1 malam, kawasannya sebenarnya sangat sepi. Kalau seandainya si Kristianto yang mengendarai mobil BMW ini sengebut itu, padahal area jalannya sempit, sebenarnya nggak gede-gede amat, nah ini juga menjadi salah satu bisa pelanggaran begitu. Dan kita lihat nanti ya, mudah-mudahan dari pihak kepolisian, Kasat Lantasnya bisa membuka secara terang benderang CCTV-nya, karena kalau cuma sekedar penjelasan, aku rasa masyarakat banyak yang nggak percaya. CCTV-nya dibuka kalau memang terbukti bahwa, mohon maaf, korban yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Tapi kalau CCTV tidak dibuka secara utuh, banyak masyarakat yang berspekulasi, apa gara-gara mentang-mentang si Kristianto berasal dari kalangan atas, mobilnya aja BMW, masih kuliah begitu. Jadi kalian sudah bisa menilai seperti apa. Dan satu lagi yang harus digarisbawahi bahwa untuk tes terkait dengan urin, itu aku rasa nggak bisa cuma satu aja. Harus ada tes juga untuk rambutnya. Karena dari rambut akan kelihatan 6 bulan terakhir konsumsi zat-zat apa aja kalau ada di situ. Sudahkah dilakukan? Ya, pasti bakal banyak alibi lagi. Kalaupun ada ditemukan zat-zat tersebut, kan bisa aja dikonsumsi sebelum peristiwa tersebut, anjas. At least itu ngasih petunjuk lah, teman-teman. Nggak sekedar hanya dengan tes urin, katanya negatif, beres. Aku rasa tidak sesimpel itu dalam dunia penyidikan. Apalagi korbannya juga merupakan anak hukum yang ngerti banget lah apa aja itu alat bukti. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Bye.